akan segera mulai acara seminar kita ini ke bagian terakhir, dan mungkin untuk pertemuan terakhir pada hari Senin sore. Selanjutnya kita akan bertemu setiap jam 19 setiap hari Senin di link dan Zoom yang sama untuk memulai pembelajaran firman Tuhan ini, yaitu jangan mencuri. Bagian keempat, bagian terakhir, kita terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus di dalam perbaktian Zoom dinar kita ini. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terpujilah namamu yang senantiasa memberkati, melindungi kami tiba kembali pada hari Senin ini, 8 Agustus. Kami rindu ya Tuhan, belajar daripada firman-Mu, yaitu jangan mencuri, bagian keempat, bagian terakhir yang dibawakan oleh Sis Lady. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang berbicara, berikan kepada kami sinyal yang baik, dan berkati setiap perangkat yang kami gunakan sehingga tidak terganggu, dan kami dapat mendengarkan, terlebih kami dapat mempraktekkan pada zaman akhir ini. Kami menunjukkan bahwa kami punya karakter Yesus dalam kehidupan kami. Bersama dengan kami, karena kami datang dalam namamu Yesus Kristus yang menjawab doa-doa kami. Amin. Dipersilahkan, Sis Lady. Ya, baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Pelajaran kita yaitu perintah ke-8, bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir. Kita sudah belajar minggu yang lalu perintah yang ke-8, bagian yang ketiga, yaitu tentang bagaimana Tuhan menginginkan penggunaan persepuluhan dan persembahan. Apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk diperbuat oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab ataupun terikat kontrak dengan Tuhan dalam hal persepuluhan. Kita tahu bahwa persepuluhan adalah ikatan kontrak antara saya dengan penebus. Ini adalah satu bukti bahwa saya mengambil bagian dalam adalah bukti bahwa saya adalah penebus saya. Kita langsung saja. Bagaimana kriteria dari pelayan Injil, termasuk pendeta yang boleh disokong oleh persepuluhan. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa persepuluhan itu boleh dan tidak boleh digunakan untuk apa saja. Boleh digunakan untuk hal-hal ini, dan ini. Tidak boleh digunakan untuk ini, dan ini, dan ini. Ya, minggu lalu kita sudah belajar. Sekarang, kemarin kita belajar pekerjaannya yang boleh disokong Tuhan. Sekarang orangnya, personalnya. Ya, kemarin kita banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana tipe atau kriteria orang-orang yang boleh disokong dari persepuluhan. Kita belajar dari tulisan yang diinspirasikan. Akankah pelayan Injil yang mengabarkan kebenaran yang paling agung yang pernah diberikan kepada manusia menjadi pelayan, menjadi teladan dengan kembali ke periuk daging Mesir? Akankah mereka yang didukung oleh persepuluhan dari perbendaharaan Tuhan mengizinkan diri mereka sendiri melalui pemanjaan diri untuk meracuni aliran pemberi kehidupan yang mengalir melalui pembuluh darah mereka? Akankah mereka mengabaikan terang dan peringatan yang Tuhan telah berikan kepada mereka? Tidak seorang pun boleh dijadikan guru bagi umat. Ya, tidak seorang pun boleh menjadi guru bagi umat Tuhan. Ketika ajaran atau teladannya sendiri bertentangan dengan kesaksian yang telah diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya untuk dibawakan sehubungan dengan pekabaran tentang diet atau makanan. Karena apa? Apabila orang-orang yang tidak
yang tidak menjadi pelaku reformasi kesehatan, orang-orang yang tidak menurut dalam hal makanan, ketika mereka membawakan pekabaran, ini akan membawa kebingungan. Orang-orang yang mengabaikan kesehatan tidak layak untuk berdiri sebagai juru kabar Tuhan. Ya, saudara-saudara, apabila seorang pengajar, apabila seorang pelayan Injil tidak menjadi juru kabar dan pelaku reformasi kesehatan, maka mereka bukanlah God's messenger, bukan juru kabar Tuhan. Kemudian apalagi? Rasul Paulus memperingatkan gereja tentang guru-guru palsu yang muncul di gereja. Dan guru-guru palsu ini dianggap benar oleh anggota jemaat. Ya. Dan ini lebih bahaya katanya. Karena lebih baik orang-orang yang baru mengenal kebenaran, lebih baik mereka tidak pernah masuk ke dalam kebenaran daripada setelah mereka masuk ke dalam kebenaran, mereka akibat dari pengajaran palsu ini. Akibat dari doktrin-doktrin palsu yang dibiarkan di atas mimbar gereja. Sehingga membuat orang-orang yang baru dibaptis, yang baru masuk dalam kebenaran, mereka menjadi bingung. Ya, menjadi bingung dan mereka terjebak dan masuk ke dalam kesalahan yang lebih parah daripada sebelum mereka mengenal kebenaran itu. Jadi mengajarkan ajaran saya yang bermimbar tetapi mengajarkan ajaran palsu, ini bukanlah utusan Tuhan. Sekarang kita belajar ajaran palsu. Apa yang dimaksud dengan ajaran palsu? Ajaran berabad-abad hingga akhir zaman. Petrus diilhami untuk menguraikan kondisi yang akan ada di dunia. Petrus mendapat satu ilham ya tentang keadaan dunia menjelang kedatangan Kristus yang kedua. Tetapi tidak semua akan terjerat oleh perangkat musuh. Ketika akhir dari semua hal yang di dunia ini sudah dekat, akan ada orang-orang yang setia yang dapat melihat tanda. Jadi menjelang kedatangan Kristus yang kedua akan ada sekelompok orang-orang yang setia yang mereka bisa melihat tanda-tanda zaman itu. Tetapi ini sekelompok orang. Tetapi ada juga kelompok yang lain, jumlahnya lebih besar. Jumlahnya lebih besar, mereka mengaku percaya, tapi perbuatannya tidak sejalan dengan pengakuan mulutnya. Mereka menyangkal iman mereka dengan perbuatan mereka. Jadi pengajaran tidak sesuai dengan perbuatan. Ini adalah palsu, ciri-ciri ajaran palsu. Mungkin pengajarannya benar, tetapi kalau orang yang membawakan itu tidak melakukan, maka itu sama saja dengan ajaran palsu. Ya. Guru palsu mengeluarkan dana untuk membawa teori mereka ke dunia dan ke gereja, tetapi mencampur kesalahan dengan kebenaran. Pekabaran mereka adalah penipuan dan membawa jiwa ke dalam jalan yang salah. Mereka harus dihadapi dan ditentang. Mereka adalah guru kepalsuan dan berusaha membubuhkan cap kebenaran pada kepalsuan. Jadi saudara-saudara, apa ciri-ciri ajaran palsu? Mereka tidak tegas, tidak punya garis batas yang jelas antara yang salah dengan yang benar. Tidak tegas menyatakan, oh ini salah, oh itu yang benar. Saudara-saudara, ketika gerakan vaksin diberlakukan secara dunia, organisasi kita tidak mengambil jalan yang tegas dalam hal vaksin. Apa yang mereka katakan? Dikembalikan kepada pilihan masing-masing. Ya,
Anggota yang mau vaksin, anggota yang tidak mau vaksin. Organisasi menolak untuk menyatakan pendirian yang tegas tentang yang benar dan yang salah. Ini contoh ajaran palsu ya, itu salah satu ciri ajaran palsu. Tidak tegas dalam menyatakan yang salah dan yang benar. Kemudian, pekabaran apa yang dibawa oleh guru-guru ini? Apakah pekabaran itu membawa saya? Apakah pekabaran itu membawa saya pada penghormatan dan takut akan Tuhan? Apakah saya ketika mendengarkan khotbah-khotbah itu, mendengarkan pelajaran Alkitab itu, apakah saya menjadi lebih setia kepada perintah Tuhan? Apakah saya menjadi lebih takut dan lebih hormat kepada Tuhan? Atau ketika saya mendengar pekabaran itu, ketika saya mendengar pengajaran itu, saya menjadi lebih ringan menganggap hukum Tuhan itu. Ya, saya tidak lagi berat untuk menuruti hukum Tuhan. Oh, bisa kok. Tuhan mengerti kok. Apakah seperti itu setelah kita mendapat pengajaran? Kalau memang akibatnya seperti itu, berarti itu adalah ajaran palsu. Karena ajaran yang benar akan menuntun saya semakin merasakan bobot dari hukum moral itu. Ya, ajaran yang benar akan membuat saya semakin takut akan Tuhan, semakin hormat kepada Tuhan, dan semakin cinta kepada Tuhan, dan hasil akhirnya adalah saya semakin setia kepada perintah-perintahnya. Ajaran palsu, kita tidak diminta untuk membuktikan mereka berdasarkan khotbah mereka dan pengakuan mereka. Kita tidak bisa membuktikan berdasarkan khotbah saja. Oh, itu khotbahnya benar. Oh, itu ada tertulis dikhotbahkan. Saudara-saudara, bukan hanya itu khotbah yang benar. Tetapi apakah si pengkhotbah itu melakukan khotbahnya? Apakah si pengkhotbah itu menjalankan firman yang diucapkannya? Ini yang akan menunjukkan pengajaran itu palsu atau benar. Sehingga apa? Orang-orang, para pengkhotbah tidak dihakimi berdasarkan isi khotbahnya. Tidak berdasarkan pengakuan mulut mereka. Tetapi para pengkhotbah ini harus dihakimi berdasarkan firman Tuhan. Yesaya 8 ayat 20, carilah pengajaran, law, hukum, dan kesaksian, testimoni. Ya, apa itu kesaksian? Wahyu 19 ayat 10, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi siapa yang tidak berbicara berdasarkan hukum Tuhan dan berdasarkan roh nubuat, maka ini adalah ajaran palsu. Law itu 10 perintah, testimoni adalah roh nubuat. Berdasarkan Wahyu 19 ayat 10. Barang siapa yang tidak mengajar berdasarkan 10 perintah dan berdasarkan roh nubuat, maka itu adalah ajaran yang palsu. Saudara-saudara, orang-orang yang mengajarkan ajaran palsu tidak boleh mengambil bagian dalam persepuluhan. Perbedaan jalan kebenaran. Ya, perbedaan jalan yang benar dengan jalan yang salah. Apa perbedaannya? Jalan yang benar mengajarkan perintah Tuhan saja. Tetapi jalan yang salah, mereka mencampur perintah itu dengan perintah manusia. Mereka mencampur pengajarannya dengan penemuan manusia, kebijaksanaan manusia, pengetahuan manusia. Apabila ini terjadi, ada percampuran antara perintah Tuhan dengan kebijaksanaan manusia, maka ini adalah ajaran palsu. Apalagi ajaran palsu? Ajaran palsu adalah mereka yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Setiap kali mengucapkan firman, haruslah ada tertulis atau demikianlah firman Tuhan. Harus sederhana. Ya, sesederhana itu. Ciri-ciri ajaran yang benar adalah demikianlah firman Tuhan. Ya. Jangan sampai saya mengucapkan sesuatu yang saya peroleh berdasarkan opini atau kebijakan saya sendiri. Harus berdasarkan firman Tuhan. Dan katanya, apabila
Ada gembala palsu yang mengatakan dan melakukan hal yang sesat. Ya, anak-anak harus kita ajar untuk terbiasa dengan firman Tuhan. Sehingga anak-anak kita akan mengetahui, ya, ketika bagian kitab suci itu dipotong, ya, yang satu dibaca, yang sisanya nggak dibaca supaya membuat kesan yang salah. Nah, kalau ini terjadi, orang-orang yang sudah familiar dengan firman Tuhan, mereka tidak akan tertipu. Walaupun dipotong, firman yang disampaikan itu dipotong, mereka tidak akan tertipu. Ajaran palsu mengajarkan bahwa Yesus bukan Elohim. Ya, saudara-saudara, Yesus adalah ilahi. Dia memiliki hubungan dan kesatuan yang erat dengan Bapa yang kekal. Secara kesetaraan dia adalah setara dengan Bapa. Tetapi Bapa yang membuat dia setara. Ya. Dan Yesus adalah Elohim. Ya, kita belajar pada waktu perintah ketiga bahwa Elohim itu dua. Ya, Elohim itu dua, Bapa dan Anak. Jadi barang siapa yang mengajarkan bahwa Yesus bukanlah bagian dari Elohim dan juga yang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu tidak ada, ya, ini adalah ajaran yang palsu. Ajaran yang palsu. Hanya mengajarkan percaya saja, ya. Kita akan bertemu dengan segala jenis doktrin palsu, kecuali kita mengenal apa yang Kristus telah katakan dan mengikuti perintahnya. Kalau kita tidak mengenal, maka kita akan disesatkan. Salah satu yang paling berbahaya dari doktrin-doktrin palsu ini, banyak doktrin palsu ya. Kita mau belajar kepalsuan itu banyak, ya. Itu sebabnya kalau kita tidak pernah belajar kebenaran, maka kita akan disesatkan karena kepalsuan itu akan terus berubah sesuai dengan kepentingan dan tempatnya. Nah, di sini Ron Hubbard katakan, salah satu doktrin palsu yang paling berbahaya adalah pengudusan palsu. False sanctification. Apa ini pengudusan palsu? Ada orang, dia mengaku suci, tapi dia melanggar perintah Tuhan. Ya. Kenapa alasannya mereka mengaku suci tapi melanggar perintah Tuhan? Karena alasannya adalah kalau saya berdosa dan saya minta ampun kepada Tuhan, sudah selesai. Setelah itu saya tidak bisa berdosa lagi. Ya. Mereka tidak akan berdosa lagi kalau sudah minta ampun satu kali. Percaya saja, dan setelah kita diampuni, maka kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Ini penipuan. Karena apa? Karena setelah kita menerima pengampunan, kita harus terus berusaha untuk mencapai standar karakter Kristus. Ini adalah penyucian. Ya. Orang-orang yang mengajarkan ajaran palsu adalah kalau kita sudah diampuni, ya itu sudah suci. Pengampunan sama dengan penyucian. Padahal doktrin yang sebenarnya tidak demikian. Pengampunan itu adalah pembenaran oleh iman. Penyucian adalah proses seumur hidup untuk kita boleh membentuk karakter serupa dengan Kristus. Jadi saudara-saudara, ketika saya mengajarkan, oh cukup percaya saja, cukup berdoa saja, sudah selesai semuanya dosa. Ini adalah ajaran palsu. Salah satu yang paling berbahaya. Apalagi ajaran palsu? Ajaran palsu adalah ketika saya mengatakan bahwa hukum Tuhan sudah dipakukan. Hukum Tuhan sudah dipakukan pada saat kematian Kristus. Kita tidak perlu lagi menuruti hukum Tuhan karena kita sudah ditebus pada saat Yesus mati di kayu salib. Ini adalah ajaran palsu. Ya. Kemudian apalagi? Seperti Adam dan Hawa. Ketika Hawa digoda, bagaimana dia digoda? Ditipu oleh setan. Dia ditipu dengan cara apa?
diberikan yang benar, tapi dicampur dengan yang palsu. Sehingga apa kata setan yang terakhir? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Artinya kalau kamu melanggar perintah Tuhan, waktu itu perintahnya adalah jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu melanggar perintah Tuhan itu, kamu tidak akan mati. Ya. Kamu tidak akan mati. Memang benar. Hawa tidak langsung mati. Dan itulah yang dilihat Adam. Oh iya benar. Istri saya masih bernapas. Istri saya masih hidup. Tidak mati. Berarti tidak salah. Tidak terlalu gawat akibatnya kalau saya melanggar satu kali saja. Demi kebaikan. Ya. Ini adalah ajaran palsu. Kemudian apalagi ajaran palsu? Ketika Kain mempersembahkan persembahannya di atas mezbah. Setan menipu Kain dengan cara bagaimana? Dia menipu Kain dengan cara, oh, nggak apa-apa. Kasih saja persembahan yang sesuai dengan kemampuanmu. Nggak harus domba. Tidak harus domba jantan, domba yang umur 1 tahun, nggak harus. Kamu toh petani. Kamu bukan gembala, jadi kasih saja apa yang ada padamu. Sesuai kemampuanmu saja. Tuhan itu mengerti. Apakah benar? Tidak. Makanya ada istilah persembahan Kain. Ya. Salah satu contohnya adalah ketika saya mau menginjil, tetapi saya berkompromi dengan dunia dan melanggar hukum kesehatan dengan menerima vaksin, dengan alasan saya mau menginjil, ini adalah persembahan Kain. Ini adalah persembahan Kain. Tidak mengajarkan bobot dari perintah Tuhan adalah ajaran palsu. Apalagi ciri-ciri ajaran palsu adalah pada masa yang menakutkan ini, tepat sebelum Yesus datang kedua kali, para pengkhotbah Tuhan yang setia harus memberikan kesaksian yang lebih tajam daripada yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara tahu khotbah Yohanes Pembaptis, dia bahkan menyebutkan orang Farisi dan orang Saduki sebagai ular beludak. Ya. Ular beludak. Hai kamu ular beludak. Ya, kalau saudara-saudara baca khotbah dari Yohanes Pembaptis, tidak ada kata-kata lembut di sana. Tidak ada kata-kata lembut. Tajam, menegur dosa, dan Roh Nubuat katakan, pengkhotbah yang muncul sebelum kedatangan Kristus yang kedua harus lebih tajam dari Yohanes Pembaptis. Harus lebih tajam. Orang-orang yang membawakan pekabaran yang lembut tidak akan diakui Tuhan sebagai gembalanya. Celaka yang menakutkan menimpa mereka. Jadi siapa saja, baik itu pelayan Injil maupun pengkhotbah maupun pendeta yang membawakan pekabaran yang lembut-lembut saja, damai sejahtera, tidak ada yang tajam, tidak ada yang menegur kesalahan dan dosa, ini bukanlah berasal dari Tuhan. Tuhan tidak mengakui mereka sebagai juru kabarnya. Jadi tidak berhak untuk mengambil bagian dalam persepuluhan Tuhan. Oke. Sekarang apa bahayanya ajaran palsu ini? Apa bahayanya ajaran palsu ini? Ya. Kita balik lagi kepada kisah Adam dan Hawa. Ketika Hawa ditipu ular, teori-teori palsu diulang-ulang. Tampaknya mengundang secara keliru hari ini. Seperti halnya buah dari pohon terlarang di Taman Eden. Buahnya sangat indah, sangat menggiurkan untuk dimakan, dan melalui doktrin-doktrin palsu, banyak jiwa sudah dihancurkan. Saudara-saudara, teori-teori palsu ini, kalau diulang-ulang, ya, kalau diulang-ulang, maka tidak akan ada manusia yang dapat mempertahankan kebenaran. Hawa, seandainya Hawa ketika melihat ular
berbicara kepadanya, harusnya dia langsung berbalik badan dan meninggalkan. Tetapi oleh karena dia terus tetap di sana, dan membuka komunikasi dengan ular, dan sambil memasang matanya kepada buah yang dibicarakan oleh ular ini, dia memberikan waktu untuk berkomunikasi dengan si jahat, sehingga dia dihancurkan. Jiwanya dihancurkan dan dia tidak bisa lolos dari doktrin palsu. Saudara-saudara, kita juga seperti itu. Kalau sudah tahu ada doktrin palsu di sana, tapi saya terus-menerus berulang-ulang mendengarkannya dengan alasan apapun, dengan alasan nggak enak, dengan alasan menjaga perasaan, apapun alasannya, maka saya membuka diri terhadap bahaya kehancuran jiwa. Saya memberi kesempatan untuk setan menghancurkan jiwa saya. Kenapa ajaran palsu ini begitu berbahaya? Saudara-saudara, Testimonies for the Church volume yang pertama, 261 ayat paragraf yang 3. Nasihat ini diulang lagi oleh Nyonya White pada Testimonies for the Church volume yang kedua. Kita akan baca dulu yang pertama. Ada sengsara yang menakutkan bagi mereka yang mengkhotbahkan kebenaran tetapi tidak disucikan olehnya. Jadi ini yang seperti saya bilang tadi, pengkhotbah palsu. Saya mengkhotbahkan kebenaran, isi khotbahnya benar, kutipannya benar, tetapi saya tidak melakukan khotbah saya itu, I did not walk the talk, saya tidak melakukan apa yang saya khotbahkan, itu ada kutukan yang menakutkan bagi pengkhotbah itu. Dan juga, Ron Watt lebih lanjut mengatakan, dan juga bagi mereka yang setuju untuk menerima dan memelihara pengkhotbah yang tidak disucikan ini untuk melayani mereka dalam firman dan doktrin. Ya. Jadi, kutukan itu, sengsara itu bukan hanya buat pengkhotbah, tetapi juga buat orang yang menyetujui, menerima, dan memelihara pengkhotbah yang tidak disucikan ini. Bagaimana cara saya memelihara pengkhotbah yang tidak disucikan? Dengan menyokong mereka melalui persembahan dan persepuluhan saya. Saudara, jangan dulu kita close minded ya, berpikiran sempit ya. Jangan dulu kita berpikiran sempit. Nanti akan ada penjelasannya. Kenapa kita tidak boleh menyokong, memelihara, menyetujui, menerima mereka yang tidak melakukan firman Tuhan, tetapi terus berkhotbah, mengkhotbahkan kebenaran, tapi tidak menjadi pelaku kebenaran. Ya, saya khawatir dengan umat Tuhan yang mengaku percaya kebenaran yang penting dan hikmat, karena saya tahu bahwa banyak dari mereka tidak bertobat atau disucikan olehnya. Manusia dapat mendengar dan mengakui seluruh kebenaran, tetapi tidak mengetahui apapun tentang kuasa kesalehan. Saudara-saudara, saya boleh saja berkhotbah tentang yang benar. Saya khotbahkan pekabaran 3 malaikat, saya khotbahkan kesehatan, country living saya khotbahkan, tetapi saya tidak mengakui bahwa saya bisa untuk menjadi saleh meninggalkan dosa. Saya tidak mengakui bahwa saya bisa mencapai karakter Kristus di dalam dunia ini. Ini adalah kutuk bagi jemaat. Semua orang yang mengkhotbahkan kebenaran tidak akan dengan sendirinya diselamatkan oleh kebenaran. Kalau saya mengkhotbahkan kebenaran, belum tentu kebenaran itu bisa menyelamatkan saya. Kalau saya tidak lakukan, kata malaikat, jadilah kamu bersih, hai kamu yang membawa bejana-bejana Tuhan. Diulangi lagi oleh Nyonya White dalam Testimonies for the Church, volume yang kedua, halaman 552. Jika Tuhan menyatakan celaka atas mereka yang dipanggil untuk memberitakan kebenaran dan menolak untuk taat, celaka yang lebih berat menimpa mereka yang mengambil ke atas mereka pekerjaan suci ini tanpa tangan yang bersih dan hati yang murni. Jadi, kalau mereka dipanggil untuk berkhotbah, tetapi tidak mau untuk menuruti firman, ini ada celaka. Tetapi celaka ini jauh lebih berat apabila mereka menerima jabatan yang suci, menerima pekerjaan yang suci, tetapi mereka tahu bahwa tangan dan hati mereka tidak murni. Ini jauh lebih berat. Ini jauh lebih berat. Jadi ada orang yang hanya bertugas untuk berkhotbah, tetapi ada orang yang bertugas menerima jabatan
ya dari pekerjaan yang suci. Seperti halnya celaka bagi mereka yang memberitakan kebenaran, sementara mereka tidak disucikan dalam hati dan kehidupan. Demikian pula ada celaka bagi mereka yang menerima dan mempertahankan orang yang tidak disucikan ini dalam posisi atau jabatan yang tidak dapat mereka penuhi. Jadi saudara-saudara, ketika saya menerima orang dalam jabatan yang kita tahu dia tidak sanggup melakukan jabatan itu, kita mempertahankan orang dalam jabatan yang suci, sementara kita tahu dia tidak sanggup untuk melakukan jabatan itu, maka celaka itu, kutuk itu pun akan saya terima, dan saya mengambil bagian dari celaka yang Tuhan sudah turunkan kepada mereka. Celakalah mereka yang dengan tenang terus mendukung orang-orang seperti itu dalam pelayanan. Amaran untuk jemaat. Sekarang apa yang harus saya lakukan sebagai jemaat? Gereja-gereja harus bangkit. Gereja-gereja harus bangkit. Para anggota harus bangun dari tidurnya. Ya. Gereja harus bangun. Jangan cuman melihat ajaran palsu di pulpit, di mimbar, lalu diam saja. Terima saja. Ingat seperti Hawa. Diam dan tiap hari Sabat menerima ajaran palsu. Lama-lama apa? Saya sedang membuka kesempatan bagi kehancuran jiwa saya sendiri. Para anggota harus bangun dari tidurnya dan mulai bertanya. Apa pertanyaannya? Bagaimana penggunaan uang yang kita masukkan ke dalam perbendaharaan? Harus bertanya jemaat. Saudara harus bertanya. Bagaimana uang yang sudah saya masukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan, bagaimana uang ini digunakan? Jangan cuma kasih lalu saya doakan sudah selesai tugas saya. Yang penting saya tidak berdosa. Ya. Tuhan ingin agar penyelidikan yang cermat dilakukan. Periksa, selidiki. Nasihat yang diberikan Crash Collection, apakah semua puas dengan sejarah pekerjaan selama 15 tahun terakhir? Jadi ini adalah teguran ya, teguran. Bagaimana? Coba kita review 15 tahun terakhir. Waktu tulisan ini dipublish ini tahun 1989 ya. Ada pertanyaan, bagaimana? Apakah saya puas dengan sejarah pekerjaan selama beberapa tahun ke belakang? Apakah ada dibuktikan bahwa Tuhan bekerja sama dengan uang yang sudah saya masukkan ke dalam perbendaharaan? Apakah di seluruh gereja terdengar doa yang memohon pertolongan dari Roh Kudus? Tidak puas dan putus asa, kita berpaling dari skenario. Artinya dari panggung. Kita sudah berpaling dari panggung yang sebenarnya. Ya, ini kurang tadi karena saya mencari terjemahan yang lebih cocok di bahasa Indonesia tidak dapat ya. Jadi saya gunakan kata panggung. Ya, adegan. Sebenarnya scene itu artinya adegan, tetapi tidak cocok digunakan dalam terjemahan ini. Kita sebagai jemaat sudah berpaling dari panggung yang ditetapkan untuk kita. Gereja-gereja dan lembaga-lembaga kita harus kembali ke tempat semula sebelum kemurtatan itu dimulai. Kapan kemurtatan itu dimulai? Ketika gereja dan lembaga-lembaga kita mulai percaya pada manusia dan menjadikan manusia sebagai lengan mereka. Mereka mulai bergantung kepada manusia. Saudara-saudara, apa buktinya? Ketika gereja dan lembaga-lembaga kita mulai percaya kepada manusia, mulai ada perbedaan antara S1, S2, S3, dan S4. Banyak pendeta-pendeta mulai bersekolah lagi. Walaupun pendidikan itu tidak mereka tempuh di dalam pendidikan yang selaras dengan hukum Tuhan. Hanya demi untuk mengejarkan degree, status kesarjanaan. Ya, hanya untuk demi mengejar titel. Bukankah ini salah satu akibat dari organisasi yang percaya kepada manusia dan menjadikan manusia, standar manusia menjadi lengan mereka? Apakah kita tidak cukup melihat kebijaksanaan manusia?
Tidakkah kita sekarang harusnya mencari Tuhan dalam kesungguhan dan kesederhanaan dan melayani Dia dengan hati dan pikiran dan kekuatan? Saudara-saudara, anak-anak Israel melihat kemiripan yang mengerikan dari kehadiran Tuhan di gunung, yaitu Gunung Sinai. Tetapi sebelum Musa 40 hari meninggalkan mereka, mereka mengganti Yehua dengan anak lembu emas. Ya. Hal serupa telah dilakukan di antara kita sebagai suatu umat. Pada saat tulisan ini ditulis tanggal 24 Agustus 1900, di sana sudah terjadi kemurtatan. Karena kita, gereja dan lembaga-lembaga, sudah mulai mempercaya standar manusia. Lebih daripada Tuhan. Dan mereka lebih memilih anak lembu emas daripada Yehua yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, panggilan untuk jemaat saat ini harus bangun dari tempat tidurnya, harus mulai bertanya, harus mulai menyelidiki, harus mulai punya pengetahuan bagaimana gereja mengelola persepuluhan saya. Apakah benar persepuluhan saya ini digunakan untuk membuktikan kerjasama dengan Tuhan? Saudara-saudara, kita harus kembali kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kebijaksanaan kepada kita. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus kembali dalam rasa sesal, rasa sedih karena dosa. Harus percaya kepada tangan Tuhan dan bukan kepada manusia. Amaran untuk jemaat. Saudara-saudara, akan menjadi kebijakan yang buruk untuk mendukung dari perbendaharaan Tuhan mereka yang benar-benar merusak dan melukai pekerjaannya, dan yang terus-menerus menurunkan standar kekristenan. Saudara, apabila saya melihat bahwa orang-orang yang didukung dari perbendaharaan Tuhan bukannya memajukan pekerjaan Tuhan, tetapi merusak dan melukai pekerjaan Tuhan dan menurunkan standar kekristenan, maka berpikir dan mintalah kebijaksanaan dari Tuhan. Jangan khawatir kalau uang akan langsung ditujukan kepada mereka yang mencoba melakukan pekerjaan misionaris dengan cara yang tenang dan efektif. Semua dana tidak boleh ditangani oleh satu instansi atau organisasi. Saudara-saudara, tidaklah bijak apabila saya memberikan tanpa saya mau tahu bagaimana kesucian penggunaan dari uang perpuluhan ini. Bagaimana kontrak saya dengan Tuhan? Saya mempercayakan uang Tuhan kepada satu organisasi, tetapi saya tutup mata terhadap semua standar-standar kekristenan yang diturunkan. Apabila saya memberikan persepuluhan saya kepada gereja, bukan berarti saya sudah bebas dan benar. Apabila saya memberikan persepuluhan saya kepada ministry, bukan juga berarti saya sudah bebas dan benar. Ini kutipannya. Tuhan telah memberikan arahan khusus tentang penggunaan persepuluhan yang harus dipersembahkan. Tuhan sudah kasih ya arahan. Tuhan sudah kasih peraturan, prinsip-prinsip tentang bagaimana menggunakan persepuluhan. Dia tidak merancang agar pekerjaannya lumpuh karena kekurangan dana. Tidak ada pekerjaan yang serampangan dan tidak ada kesalahan. Tuhan mau supaya pekerjaan ini tidak berantakan, tidak serampangan. Tuhan mau agar pekerjaan ini teratur dan tidak ada kesalahan. Itu yang Tuhan mau. Bukan hanya teratur, tetapi Tuhan mau tidak salah juga. Ya, Tuhan mau teratur dan benar. Dia telah membuat tugas kita dalam semua hal ini menjadi sangat jelas. Ya. Apakah saya sebagai pemberi perpuluhan punya tugas? Iya, punya tugas. Saya punya tugas. Saya adalah partner, rekan sekerja Tuhan. Mengikat kontrak dengan Tuhan, ketika saya mengakui bahwa saya adalah bagian dari rencana penebusan, saya terikat kontrak, maka saya punya dalam semua hal tentang persepuluhan.
Bagian yang telah disediakan Tuhan untuk dirinya sendiri tidak boleh dialihkan kepada tujuan lain selain yang sudah ditentukan. Tidak boleh. Ya, kemarin kita minggu lalu sudah belajar. Tidak boleh memberikan persepuluhan, menggunakan persepuluhan selain dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan Tuhan. Ya, minggu lalu kita sudah bahas ini. Biarlah tidak ada yang merasa bebas untuk menyimpan persepuluhan mereka. Jangan kita merasa, oh ini tidak layak menerima perpuluhan, lalu saya simpan uang perpuluhan itu, saya tahan. Tidak boleh, ini salah. Kemudian ada juga, biarlah tidak ada yang merasa bebas untuk menggunakan persepuluhan menurut penilaian mereka sendiri. Ketika saya melihat sesuatu, oh ini tidak pantas, lalu saya gunakan sesuai dengan penilaian saya sendiri. Ini juga tidak boleh, tidak ada kebebasan dalam hal ini. Mereka tidak menggunakannya untuk diri mereka sendiri dalam keadaan darurat atau menerapkannya sesuai keinginan mereka, bahkan dalam apa yang mereka anggap sebagai pekerjaan Tuhan. Kalaupun saya menggunakan perpuluhan, mengalirkan, ya, menyalurkan perpuluhan saya kepada sesuatu yang saya anggap pekerjaan Tuhan, ini pun kita tidak bisa lakukan dengan bebas. Ya, tidak bisa, kita tidak independen dalam hal ini. Tidak ada liberty dalam hal ini. Tidak mentang-mentang si pengelola tidak disucikan, lalu saya bebas untuk menyalurkan sesuai dengan keinginan saya. Tidak. Ya. Tuhan telah menunjukkan kehormatan kepada manusia dengan membawa mereka ke dalam kemitraan dengan dirinya dalam karya penebusan yang besar. Dia mengharapkan agen-agennya untuk bekerja, bukan melawan dia, tetapi bersama-sama dengan dia, agar perbendaharaannya dapat terpenuhi. Ini buat jemaat, ya. Kita yang memberikan perpuluhan, kita jangan pernah kita merasa bebas menentukan. Ya. Menentukan. Itu sebabnya Tuhan sudah memberikan arahan khusus. Ikutilah guidelines itu. Ikutilah petunjuk itu. Jangan merasa tidak berhak, saya lebih berhak. Tidak ada seperti itu. Pendeta, nasihat bagi pendeta. Pendeta dengan ajaran dan teladan harus mengajar orang-orang untuk menganggap persepuluhan itu sebagai sesuatu yang suci. Jadi pendeta harus mengajarkan bahwa persepuluhan itu suci. Dia seharusnya tidak merasa bahwa dia dapat mempertahankannya, menahannya, dan menerapkannya berdasarkan penilaiannya sendiri. Karena dia adalah seorang pendeta. Persepuluhan bukan milik pendeta. Kalaupun saya memberikan ke gereja, itu bukan milik gereja. Itu bukan milik pendeta. Ya. Pendeta juga tidak memiliki kebebasan untuk mengabdikan pada dirinya sendiri apapun yang dia pikir adalah haknya. Jadi tidak berhak pendeta mengatur perpuluhan sesuai dengan apa yang dia pikir. Oh, ini saya pendeta, saya berhak. Jangan biar untuk mengalihkan dari penggunaan yang sah persepuluhan dan persembahan yang didedikasikan untuk Tuhan. Biarlah mereka ditempatkan dalam perbendaharaan Tuhan dan dikuduskan untuk pelayanannya sebagaimana yang telah Dia tetapkan. Saudara-saudara, pendeta dan jemaat tidak bebas mengelola persepuluhan. Semuanya harus sesuai dengan aturan yang Tuhan telah berikan. Saya punya kesaksian. Salah seorang anggota jemaat, bukan di Indonesia. Salah seorang anggota jemaat bercerita bahwa ketika dia memberikan persepuluhan ke gereja, dia mendapati bahwa pada waktu dia dikasih kwitansi, ya, kita dikasih kwitansi. Dia memberikan persepuluhan, kemudian dia memberikan untuk church budget, bahasa Indonesianya, budget gereja. Untuk budget gereja, ya, jadi dia kasih persepuluhan, dia kasih persembahan, dia kasih juga bagian untuk budget gereja. Tetapi ketika dia menerima kwitansi, persepuluhannya itu dikurangi. Jadi misalnya, saya memberikan persepuluhan itu 100.000. Lalu saya memberikan persembahan saya 50.000, kemudian saya memberikan juga budget gereja 50.000. Jadi total uang yang di dalam amplop itu 200.000. 100 perpuluhan, 50.000 persembahan, 50.000 untuk budget gereja. Dan ketika saya menerima
bukti terima, tanda terima. Di situ ditulis bahwa perpuluhan saya 50.000, persembahan saya 50.000, budget gereja 100.000. Jadi 50% diambil dari persepuluhan dan dimasukkan ke dalam budget gereja. Ini dilakukan oleh pendeta. Saudara-saudara, kalau ini terjadi, stop berikan persepuluhanmu ke sana. Ini adalah tindakan yang tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya. Tidak ada yang boleh bebas dan persepuluhan, khususnya persepuluhan. Ini adalah jalur persepuluhan. Ketika saya mempunyai penghasilan, ya, ketika saya mempunyai penghasilan, saya berikan 10%. Saya potong 10%. Pertama kali. Sebelum saya membayar yang lain-lain, saya potong dulu 10% untuk persepuluhan saya. Kalau 10% ini saya kekan ya, itu namanya menahan. Itu namanya 10% ini saya berikan ke perbendaharaan Tuhan. Tetapi perbendaharaan Tuhan ini menyalurkannya tidak sesuai dengan petunjuk. Artinya, perbendaharaan Tuhan ini menyalurkannya kepada pendeta atau pelayan Injil yang tidak disucikan dan yang mengajar ajaran palsu. Atau dana saya ini, seperti tadi kesaksian yang saya kasih, digunakan untuk pemeliharaan bangunan gereja, untuk budget gereja. Perpuluhan saya. Atau digunakan untuk dana bantuan pendidikan, atau digunakan untuk dana miskin, untuk pemeliharaan janda-janda dan anak yatim piatu, dan lain sebagainya. Artinya, ini adalah penyimpangan. Tetapi kalau 10% ini saya masukkan ke perbendaharaan Tuhan, lalu dari perbendaharaan Tuhan ini disalurkan seperti jalur biasa, ya, jalur biasa, ataupun ke independent ministry, ini bukan penyimpangan. Ini bukan menahan perpuluhan. Ya, ini bukan menahan perpuluhan. Ini adalah pemberian perpuluhan. Jadi ini ya, perbendaharaan Tuhan hanyalah tempat, ini 2 minggu lalu kita belajar, perbendaharaan Tuhan hanyalah tempat sementara sebelum uang itu digunakan. Digunakan dengan apa? Sesuai dengan petunjuk. Sesuai dengan petunjuk yang kita sudah bicarakan minggu lalu. Saudara-saudara, semua ini kita pelajari hanyalah supaya kita mencapai karakter Kristus. Saudara-saudara, kalau saudara mau kasih persepuluhan ke gereja, saudara juga harus punya tanggung jawab di sana. Kita punya tanggung jawab untuk gereja kita, memastikan bahwa gereja kita menggunakannya dengan benar. Kalau memang tidak benar, berikan amaran. Kalau amaran sudah tidak lagi diindahkan, stop, berikan ke sana. Jangan kita toleransi dengan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang mencuri dari Tuhan. Pelanggaran perintah ke-8. Kalau saya membiarkan, kalau saya tidak peduli dan tidur saja, cuek saja, itu adalah kita mengambil bagian dari kutuk terhadap pelanggaran perintah ke-8. Saudara-saudara, penurutan sempurna terhadap hukum Tuhan, ini bisa kita lakukan. Dengan kuasa dari Tuhan, kita bisa melakukan ini. Mana mungkin saya bisa mengawasi penggunaan uang perpuluhan itu? Kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak mungkin? Saudara-saudara, jangan berikan kepada satu pelayanan. Misalnya, saya mau memberikan terus-menerus ke gereja, atau saya mau memberikan kepada satu lembaga pelayanan, terus-menerus saya setiap bulan memberikan ke sana. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Ketika saya memberikan persepuluhan, saya harus keep my eye watching them. Harus saya perhatikan
orang-orang yang menggunakan persepuluhan itu, apakah mereka tetap dalam kesederhanaan firman? Apakah mereka tetap dalam penurutan kepada hukum Tuhan? Apakah mereka tetap menjadi pelaku-pelaku kebenaran? Tetap dalam menjadi juru kabar dan pelaku reformasi kesehatan? Harus tetap diawasi. Bukan berarti saya selesaikan, saya kirim perpuluhan, lalu saya bebas. Urusan mereka lah itu. Jangan kira seperti itu. Kalau ada orang sampai jatuh oleh karena perpuluhan saudara, saudara juga mengambil bagian dalam pelanggaran tersebut. Ya. Berat. Perpuluhan itu sama halnya dengan komitmen-komitmen yang lain. Berat. Bukan hal yang mudah. Punya uang kasih, selesai. Berdoa dalam hati. Di rumah, selesai. Nggak usah ditanya-tanya, itu uang Tuhan. Bukan seperti itu. Ini pelajaran kita, perintah ke-8, kita sudah selesaikan. Bila ada pertanyaan, saya persilahkan. Karena kita nanti akan sambung lagi jam 7 dengan topik kesehatan. Bila ada pertanyaan, saya persilahkan. Adakah pertanyaan, brother and sister? Kalau ada, boleh raise hand atau langsung dibuka mute-nya. Sister, saya boleh tanya? Pak Sulaiman atau siapa dulu ini? Oh, ya. Deborah. Deborah dulu? Oke, Ibu Deborah dulu. Ibu Deborah dulu saja. Oke, Ibu Deborah dulu. Tadi kan menyinggung masalah kepalsuan ya. Kalau kita ke gereja, kita sudah tahu itu rada-rada palsu, atau keluarga kita, bagaimana ya kita punya posisi sekarang? Kalau kita tidak ke gereja, karena kita udah tahu, oh ini palsu, apalagi tentang tadi suntik menyuntik itu, pendetanya malah menolak saya. Bahkan juga waktu itu saya kirim melalui videonya itu atau tentang pelajaran itu, dia bilang di grup kita jangan kirim-kirim seperti ini katanya. Nah, saya juga sudah jarang ke gereja itu, tetapi mereka bertanya, mereka marah-marah kalau saya nggak gereja. Kalau gereja saya juga nggak bisa lakukan apa-apa. Kalau saya juga katakan bahwa saya tegas juga soal memakan di gereja itu tidak boleh. Nah, ada saja ada yang katakanlah pendetanya atau jemaatnya ya kadang kelihatan happy, kadang nggak apa-apa katanya, kadang ini. Jadi saya bingung juga ya. Saya ambil tindakan, saya nggak harus jarang kalau datang harus perpuluhan, saya jarang datang. Bagaimana dengan anak-anak dan keluarga? Kita sudah katakan dengan tegas, apa kita juga nggak mungkin tinggalkan mereka karena mereka sudah dewasa juga. Saya juga bilang itu sudah pilihan masing-masing. Saya cuma bisa berdoa bagaimana caranya supaya Tuhan merubah kita mempunyai hidup yang baru selalu bersama Bapak Yahweh, saya bilang. Tapi ya itulah sister, bagaimana nih posisi kita nih? Kadang saya sendirian di sini mau ke gereja untuk mengikuti kepalsuan. Nah, bingung saya. Kadang saya cuma sendiri. Saya cari Zoom yang benar-benar keras. Saya cari Zoom, saya duduk di kamar saya dengar seperti ini. Saya nggak bisa kemana-mana. Terima kasih, sister. Ya. Oke, terima kasih Kak. Ya memang banyak juga. Ya salah satu anggota jemaat juga pernah mengatakan hal yang serupa. Bagaimana saya sendiri? Ya, saya sendiri. Masa saya di rumah? Saya tidak pergi ke gereja. Tapi kalau saya di gereja, yaitu saya kasih perpuluhan saya dipotong dan dialihkan tanpa saya diberitahu. Nah, ini terjadi terus-menerus. Dan ketika saya katakan home church di rumah,
tidak ada lagi gereja yang bisa kau temui. Ya, saya percaya masih ada. Ada kumpulan-kumpulan yang Tuhan memang jaga dari kepalsuan. Ya. Saya sendiri sejak corona, COVID yang gereja semua tutup, ya, kemudian buka tutup dengan regulasi-regulasi yang bermacam, yang berganti-ganti setiap Sabat, sehingga membuat saya akhirnya nyerah untuk mengikuti semua itu. Ya, nyerah saya nggak bisa lagi ngikutin semua yang peraturan itu. Dan untuk menjangkau sampai ke kota juga itu pergumulan yang berat buat kami. Ya, Kak Deborah sudah pernah ke rumah saya kan, berat buat saya untuk menjangkau sampai ke gereja di kota. Ya. Kak Deborah, ya, memang untuk mengasingkan diri Tuhan tidak suruh. ya, Tuhan tidak nasihatkan kita untuk mengasingkan diri. ya. Ketika saya tidak bisa lagi untuk semua pelanggaran yang dilakukan, maka lagi menahan diri untuk at home, mempunyai pandangan yang lain hal ini. Tuhan hanya bisa suruh kita untuk memperingatkan. Tadi sudah saya jelaskan, ketika peringatan itu pun tidak diindahkan, maka jangan ambil bagian itu. Iya, saya tidak pernah ambil bagian. Dianggap garis keras dan lain sebagainya. Iya. Tetapi kita harus bisa membuat garis yang jelas antara yang benar dengan yang salah. Itu harus. Umat-umat Tuhan harus berani. Tetapi pastikan dulu, ketika saya menyampaikan amaran, jangan sampai saya pun tergolong dari pengkhotbah palsu. Ya. Saya harus hidupkan apa yang saya kabarkan. Misalnya, saya menegur orang, jangan sampai ternyata itu adalah kefanatikan di depan orang saja, padahal saya tidak melakukan hal yang demikian. Ya, membuat satu limitasi, satu beban yang berat untuk orang lain, sementara saya sendiri tidak menuruti, tidak ikut, tidak berjalan dalam beban itu. Ini orang Farisi punya gaya ini. Ini orang Farisi punya gaya. Iya, betul, iya. Jadi Kak Deborah, hati-hati. Ya, hati-hati. Kak Deborah yang dengan Tuhan yang tahu persis kondisi kakak sekarang ini. Iya. Iya, memang tidak mudah ya bagi saya. Tapi yang saya herankan juga dulu ya, Sister, ketika hamba saya masih di New York aja, justru yang sudah kenal akrab baik dengan sahabat satu jemaat, pendeta-pendeta, justru itu tidak pernah berkabar dengan saya atau mengatakan sesuatu. Justru yang saya tidak kenal sama sekali sebelumnya, termasuk Sister Lady. Saya nggak kenal, tapi justru Tuhan pertemukan kita di satu visi, satu misi, satu tujuan. Dan itu terus saya nggak kenal di grup mana ini. Ternyata saya ada di situ sama-sama mereka yang betul-betul kuat, betul-betul yang seperti Sister katakan itu kita harus lakukan seperti apa yang Tuhan pinta. Ya. Tapi nggak mudah memang kalau kita sendirian. Ya. Terima kasih. Tapi bisa, Sister. Ya bisa. Amin. Ya, pasti bisa. Doakan, Kak, tolong doakan. Sulaiman, brother, gimana? Selamat malam, Kak. Terima kasih. Malam. Di awal tadi pekabarannya cukup keras ya, yang tentang ajaran palsu itu. Jadi sudah disinggung. Ya, saya juga setuju. Cuma yang mau saya tanya adalah, apakah kita sudah bisa masuk pada kesimpulan bahwa gereja ini sudah menjadi dalam tanda kutip pelacur yang ada di dalam kitab Wahyu ya, kan dibilang banyak
perempuan-perempuan yang akan menjadi pelacur gitu, maksudnya gereja-gereja yang akan menjadi pelacur kepada ibu apa, Babel besar itulah, ibu pelacur itulah. Dan apakah sudah bisa disimpulkan bahwa ini adalah yang mungkin saya pernah dengar omega apostasi itu, atau omega apostasi itu nanti ketika memang gereja juga tunduk kepada Sandelo, atau bagaimana? Oke. Sudah selesai pertanyaannya? Sudah ya? Sudah Kak. Oke. Saya pernah, kalau masih ada videonya, di pekabaran malaikat pertama, kalau nggak salah pertama, ya, bahwa ujian untuk SDA, ujian untuk Seventh-day Adventist, ya, Sandelo itu ujian untuk dunia. Seventh-day Adventist akan membawa pekabaran tentang Sabat ke seluruh dunia, dan itu menjadi ujian bagi seluruh dunia. Tetapi juru kabar ini harus disaring dulu, rekrutmen kan? Nah, rekrutmennya apa? Ada rekrutmen tes, ya. Rekrutmen tesnya adalah reformasi kesehatan. Reformasi kesehatan adalah ujian untuk Seventh-day Adventist. Saat ini, secara kita sudah menolak reformasi kesehatan. Saya katakan menolak oleh karena kita tidak mendukung, kita tidak melarang, tapi membiarkan anggota untuk mengambil tindakan sendiri-sendiri. Tindakan yang tidak melarang artinya mendukung, karena hanya ada dua. Kalau tidak melarang berarti mendukung. Nggak ada tengah-tengah. Secara organisasi, kita sudah gagal dalam ujian. Karena organisasi kita tidak lagi menjunjung reformasi kesehatan, tetapi mendukung policy dunia. Itu harus saya katakan. Dengan berat hati saya katakan. Tetapi ketika tadi pertanyaannya adalah, apakah sudah menjadi harlot sekarang? Apakah sudah menjadi harlot? Belum. Harlot akan terjadi ketika denominasi, ini minggu lalu, denominasi agama bersatu dengan papacy. Ini terjadi sebelum pemaksaan Death Decree Sandelo. Jadi sebelum pelaksanaan hukuman mati untuk Sandelo, kita akan melihat denominasi agama bersatu dengan papacy. Saya tidak katakan bahwa persatuan ini karena hari Minggu. Saudara-saudara, tipuan itu tidak akan langsung keluar. Persatuan ini akan dalam bentuk yang lain selain hari Minggu. Persatuan ini akan dalam bentuk yang lain selain hari Minggu. Tetapi ini hanya covernya saja, tetapi dalamnya isinya adalah untuk pelaksanaan hari penyembahan hari Minggu. Disitulah baru organisasi agama atau yang dikatakan sebagai Babel menjadi harlots, sama seperti ibunya, ya, sama seperti ibunya. Ibunya adalah papacy. Oke, tadi ada pertanyaan, bagaimana ketika tidak bisa jual beli, ya? Oke, saya sudah dapat jawabannya. Tetapi ini ada Ron Nubuat tidak mencantumkan tentang ini. Tetapi ini adalah nasihat. Kalaupun ini tidak sesuai, ya saudari boleh sangkal saya. Jadi ketika close of probation, ketika pintu kasihan tertutup, maka tidak bisa jual beli.
Sekarang ini masih bisa jual beli, tolonglah dijual hasil panennya, tolonglah dijual supaya ada perhitungannya, ya. Karena sekarang belum close of probation. Kenapa nggak dijual? Oh, ini terlalu dikit. Kenapa terlalu dikit? Saudara-saudara, Sister Margareta, ya, 2 minggu lalu saya menjual hasil panen saya 300 gram saja. Ada hasilnya. Kami berdoa, ya, kami menanam buncis. Kami berdoa supaya kami mau memberikan buah sulung. Buah sulung ini beda dari perpuluhan. Buah sulung ini adalah panen pertama. Ketika panen pertama, berapapun hasilnya, 100% untuk Tuhan. Jadi ketika panen pertama, kira-kira 1 minggu lalu, kami kumpulkanlah panen pertama kami, karena kami hanya punya menanam sedikit, hanya 315 gram buncis. Kami berdoa supaya kami bisa memberikan buah sulung. Ya, ini kesaksian saya. Dan kemudian ada yang telepon. Boleh tolong ketemu di bawah? Maksudnya di bawah, kami di atas gunung kan? Saya butuh sayuran organik untuk jus. Karena ada indikasi penyakit imbalance hormon tidak seimbang. Ada apa panen di kebun? Saya bilang, saya hanya punya buncis tapi hanya sedikit. Oh, boleh, bawa aja. Apalagi? Dia sebutkanlah beberapa ini dengan ini, dan kebetulan ada. Hanya sedikit. Dan kami bisa memberikan buah sulung. Berdoalah. Kalaupun sekarang ini tidak bisa jual beli, itu karena kita belum berdoa dengan khusyuk. Berdoa supaya bisa dijual. Tetapi ketika close of probation, ya, ini kita bicara lain. Ketika hukum jual beli sudah diberlakukan, maka saudara-saudara tidak ada lagi pembayaran persepuluhan ke organisasi. Ya. Karena kita tidak bisa kompromi dengan itu. Jelas jual beli akan diberlakukan berdasarkan penerimaan terhadap sandelo. Jadi kita tidak bisa lagi untuk menjual hasil panen kita, dan di situ sudah terpisah antara 144.000 sudah terkumpul. Ya. 144.000 sudah terkumpul. Dan inilah akan menjadi persediaan makanan bagi umat-umat Tuhan, orang-orang kudus, 144.000 yang akan mengambil bagian dalam penginjilan pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. Kira-kira bisa begitu ya? Sister Margareta, ada pertanyaan lain? Silakan. Nah, Sister, Yes. mendengar kesaksian Sister, saya minggu lalu pas hari Jumat, itu kan adalah hujan petir, bukan hujan deras lah, dikatakan hujan petir. Pisang saya itu sedang berbuah lebat, cuman 1, tapi besar gitu ya. Terus dia rontok, akhirnya saya ambil. Tapi saya nggak tahu, ini kan belum matang betul. Juga bagaimana cara menjualnya, apa saya kira-kira segini harganya, baru karena dia adalah buah yang pertama, jadi kan harus saya kasih 100%. Ya. Tapi nggak tahu harga nilainya, apa saya mengira-ngira aja, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau untuk mengira-ngira, sekarang ini bisa kita lakukan itu, ya. Ya, ini bisa cek harga ya. Kita bisa cek harga. Ya. Banyak cara ya untuk cek harga. Kita bisa cek harga di marketplace, bisa juga di pasar fisik ya. Kita bisa cek harga. Ya. Saya ingat aja Sister dulu kan ada pepaya, bukan pepaya, pisang. Sister dulu jual 35 satu itu kan. Jadi saya ingat kira-kira 35 sampai 50 mungkin ini saya pikir begitu. Iya, ya. Baik, ada yang lain?
Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, biar ditutup dengan closing statement oleh Sister Lady dan ditutup dengan doa penutup. Dipersilakan. Oke, saudara-saudara, kesimpulan pelajaran kita dari perintah ke-8 ini adalah baik sebagai anggota jemaat maupun sebagai pendeta, kita sama-sama tidak bebas untuk menggunakan persepuluhan dan mengalokasikannya sesuai dengan keinginan saya. Tidak bebas. Baik saudara-saudara memberikannya melalui local church, gereja lokal, kita tidak punya independensi untuk menentukan dan memberikannya, lalu saya bebas dari tanggung jawab. Tidak. Kemanapun saya memberikan persepuluhan saya tetap punya obligation, kewajiban, beban tanggung jawab untuk memastikan penggunaan dan pengelolaan uang itu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kita sudah belajar, dan kita bukan untuk menghakimi, tetapi tanggung jawab yang besar itu harus kita pikul supaya saya bisa mencapai standar karakter Kristus. Silakan diulang-ulang lagi pelajaran kita. Biarlah Tuhan yang menguatkan kita dan menyanggupkan kita memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Karena sudah tidak lama lagi waktunya, kita masih bisa sekarang ini memberi perpuluhan, berikanlah perpuluhan. Akan tiba waktunya, tidak bisa lagi kita memberikan persepuluhan. Ketika itu terjadi, pastikan bahwa saya sudah menerima meterai Tuhan di dahi saya, yaitu karakter saya sudah sama seperti Kristus. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena Tuhan memberikan kepada kami petunjuk yang jelas sehubungan dengan penggunaan dan pengelolaan persepuluhan. Kami tidak dapat menentukan dengan diri kami sendiri. Kami tidak bisa memastikan dan memutuskan sesuai penilaian kami masing-masing. Bapa dalam surga, ada beban yang berat di dalam persepuluhan ini. Bukan semasa kami bekerja saja kami dapat memberikan persepuluhan. Tetapi ketika kami pun tinggal terasing di desa, kami pun harus tetap setia dalam memberikan persepuluhan. Bapa dalam surga, bantu kami agar kami tetap terikat di dalam kontrak penebusan ini sampai Tuhan kami datang untuk kali yang kedua. Bapa, kami sebagai bagian dari kontrak perjanjian, kami adalah umat-umat tebusan. Kami rindu untuk bertobat. Untuk itu, mampukan kami untuk memiliki tanggung jawab atas uang berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bantu kami Tuhan. Ini adalah pergumulan yang sangat berat. Kami tidak memiliki kebebasan untuk menentukannya berdasarkan penilaian kami sendiri. Walaupun itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukanlah hak kami untuk menentukan kemana kami harus memberikan persepuluhan ini. Begitu juga dengan gereja Tuhan, organisasi yang menampung perpuluhan dari umat-umat Tuhan. Bapa dalam surga, apabila Tuhan melihat ketidaklayakan mereka dalam pengelolaan ini, ketidakmurnian dan percampuran dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan dunia, biarlah Tuhan ingatkan mereka, Tuhan tegur mereka, dan Tuhan juga memberitahukan kepada seluruh umat atas apa yang terjadi, sehingga umat-umat yang saat ini tidak mengetahui, mereka juga tidak akan dianggap bersalah oleh karena ikut campur ambil bagian di dalam pelanggaran perintah ke-8 ini. Bapa dalam surga, kami rindu untuk lebih setia dalam hal perpuluhan dan persembahan. Apabila kami menuruti sistem yang Tuhan telah berikan ini, maka tidak ada keegoisan dalam hidup kami. Tidak ada ketamakan dalam diri kami. Karakter kami akan lebih dimurnikan dan semakin lebih mudah kami untuk menaiki tangga kesempurnaan karakter Kristus.
Terima kasih ya Bapak. Kami akan lanjutkan pembicaraan kami malam nanti. Dan juga kami rindu untuk membahas hukum ke-9 dan ke-10 pada waktu yang Tuhan telah tentukan. Terpujilah namamu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama anakmu Yesus Hamasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Sampai jumpa jam 7 malam nanti dalam Health Talk. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom dan selamat sore. Ada pertemuan jam 7 malam ya, Sister? Ya, ada.